Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang greenhouse. Kami kelompok 5 dari mata kuliah Hortikultura 2022 yang beranggotakan Aryo Cesar, Christian Nathanael, Laura If Berliana, Monica Salsabila, Muhammad Alif Salman, dan juga Sarah Deborah. Greenhouse memainkan peranan yang penting dalam bidang pertanian, hortikultura, dan juga ilmu budidaya tanaman. Secara singkat, greenhouse adalah sebuah bangunan yang dibangun untuk melindungi tanaman. Fungsi yang paling utama dari greenhouse adalah untuk memanipulasi suhu agar dapat melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Terdapat 3 fungsi dari greenhouse, yaitu untuk menyediakan lingkungan yang dapat melindungi tanaman, sarana penunjang agribisnis hortikultura dalam upaya meningkatkan produksi dan kontinuitas produk, lalu ruang dalam penelitian percobaan budidaya seperti pemupukan, ketahanan tanaman terhadap hama, persilangan, dan penanaman tanaman di luar musim tanamnya. Selanjutnya ada kegiatan yang dapat dilakukan di greenhouse. Yang pertama itu ada budidaya tanaman, jadi kegiatan memperbaiki tanaman atau melakukan pembibitan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki nilai manfaat. Yang kedua itu ada kegiatan pembelajaran bertujuan untuk belajar, dapat dilakukan secara kontekstual seperti penelitian atau riset kelompok. Yang ketiga itu ada agrowisata, jadi kegiatan usaha untuk dijadikan sebagai sarana wisata seperti petik buah atau memanen. Dan yang terakhir itu ada kegiatan agroshop, merupakan kegiatan usaha yang dijadikan sebagai tempat untuk menjual berbagai jenis tanaman. Tipe greenhouse yang pertama adalah quonset atau tunnel, yang merupakan tipe greenhouse paling umum untuk tujuan komersil. Kelebihannya adalah memiliki struktur atap yang kuat dan dapat menahan terpaan angin kencang. Namun, greenhouse tipe ini minim ventilasi, sehingga pada daerah tropis membutuhkan sistem sirkulasi tambahan. Tipe greenhouse kedua adalah sawtooth. Tipe ini sebenarnya mirip dengan quonset, namun ada bagian yang dimodifikasi pada bagian atap. Tipe ini dapat menyediakan sirkulasi udara yang baik. Jika dibutuhkan, ventilasi pada greenhouse sawtooth dapat ditutup, sehingga dapat memperlambat pelepasan panas. Selanjutnya ada single span dan multispan. Single span sangat efektif untuk memaksimalkan cahaya masuk dan juga untuk sirkulasi udara. Kemudian beberapa single span dapat disatukan menjadi blok greenhouse besar dan dapat disebut dengan multispan. Sehingga pada bidang kegiatan yang membutuhkan greenhouse luas, maka multispan adalah tipe yang paling sesuai. Multispan juga dapat menjaga suhu sehingga lebih sedikit kehilangan panas dan hemat energi. Multispan juga memiliki struktur yang lebih kuat sehingga dapat bertahan apabila ada cuaca buruk. Berikut adalah contoh-contoh greenhouse yang ada di beberapa negara dengan iklim yang berbeda. Selanjutnya, ada bahan-bahan penyusun greenhouse. Bahan-bahan yang paling umum yang biasa digunakan untuk membuat struktur kerangka pada greenhouse adalah bahan kayu, bahan bambu, bahan besi, bahan baja, bahan aluminium, dan juga PVC. Bahan bambu dan bahan kayu merupakan bahan yang paling ekonomis karena harganya yang murah. Namun, kualitas dari bahan tersebut sangat rendah karena mudah lapuk dan juga kropos. Bahan aluminium merupakan bahan yang termasuk sering digunakan karena harganya yang tidak terlalu mahal, namun kualitasnya yang baik, tahan lama, dan juga sangat kuat. Pada bagian lantai, biasanya greenhouse menggunakan plaster semen, namun bisa juga dibiarkan berupa tanah saja. Akan tetapi tanah tersebut harus tetap kering dan bersih, karena apabila lantai greenhouse basah dan lembab akan memicu adanya patogen. Selanjutnya pada bagian dinding, biasanya greenhouse dilapisi oleh plastik UV, kasa plastik, kaca, dan sebagainya. Pada bagian atap, biasanya bahan-bahan yang digunakan pada greenhouse yaitu polyethylene, PVC, polikarbonat, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan fungsi dari greenhouse, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pada pemilihan bahan penutup greenhouse, yaitu dari kekuatan bahan, dari umur material, dari jumlah transmisi cahaya, dari ketahanan bahan, dan juga dari biaya yang harus dikeluarkan. Selain bahan-bahan yang telah disebutkan tadi, ada bahan aditif tambahan, yaitu ada UV absorbers and stabilizers, ada infrared absorbers, ada long wave radiation, dan sebagainya. Nama saya Sarah Deborah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat apa saja yang akan digunakan dalam greenhouse untuk mengontrol faktor lingkungan beserta fungsinya.
Pertama adalah termostat. Termostat merupakan alat pada greenhouse yang berfungsi untuk memantau temperatur yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jika terdeteksi adanya perubahan suhu, maka termostat akan memberikan sensor untuk mengatur kerja pendingin atau pemanas seperti membuka ventilasi, mengoperasikan exhaust fan, atau pressure fan. Terdapat dua jenis termostat, yaitu termostat dan termistor. Termostat merupakan jenis sensor suhu yang menggunakan prinsip elektromekanikal, sedangkan termistor merupakan jenis sensor suhu yang terdiri dari PTC atau Positive Temperature Coefficient yang nilai resistensinya akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi, dan NTC atau Negative Temperature Coefficient yang nilai resistensinya akan menurun ketika suhunya meningkat tinggi. Kedua adalah humidistat. Humidistat berfungsi untuk mengukur kelembapan relatif serta menyesuaikan kelembapan di udara dengan cara mengontrol sistem fogging dan misting. Peralatan pengendalian kelembapan dapat berupa sistem irigasi atau watering system, tirai peneduh atau shade cloth, alat pengembun atau foggers, dan sistem pengkabut atau mist system. Yang ketiga adalah photocells. Photocells berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang informasinya akan disampaikan ke perangkat komputer jika kekurangan cahaya, atau mengaktifkan kain peneduh jika kelebihan cahaya. Dan yang keempat adalah ventilasi. Ventilasi berfungsi untuk pertukaran udara di dalam greenhouse dengan udara di luar untuk mengontrol suhu, kelembapan, dan kadar oksigen atau kadar karbon dioksida sebagai pertukaran gas untuk fotosintesis tanaman dan untuk mengurangi kelembaban dalam mengurangi penyakit pada tanaman. Saya Laura dan selanjutnya saya akan membahas tentang faktor lingkungan apa saja yang ada pada greenhouse. Pastinya faktor lingkungan ini sifatnya relatif, tidak selalu sama, tergantung dengan tanaman apa yang tumbuh di dalam greenhouse tersebut. Pertama ada suhu dan kelembapan udara. Kenapa dua faktor ini penting? Karena tanaman hampir selalu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu menghasilkan panas dan juga uap air, sehingga suhu dan kelembapan itu harus disesuaikan dengan tanamannya. Untuk suhu, biasanya tanaman itu membutuhkan suhu optimal antara 15-35 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya itu berkisar pada 80% relative humidity atau kelembapan relatif. Sekali lagi pastinya ini bisa berubah-ubah tergantung tanamannya, namun kebanyakan tanaman membutuhkan angka segitu untuk suhu dan kelembapan udaranya. Jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, pastinya dapat menyebabkan penyakit atau kelayuan, atau kalau untuk kelembapan udara saat terlalu tinggi bisa menyebabkan jamur dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya ada sinar matahari dan pertukaran udara. Greenhouse yang baik biasanya diletakkan di tanah lapang yang tidak tertutup banyak kanopi agar sinar matahari yang full bisa masuk untuk mengoptimalkan cara kerja tanaman dan kesehatan tanaman. Selanjutnya adalah pertukaran udara. Tadi sudah diceritakan oleh Sarah bahwa pastinya greenhouse itu relatif tertutup, sehingga jika tidak ada lubang udara atau ventilasi dalam bentuk apapun, maka udara di dalam akan semakin panas. Dan jika tadi sudah dijelaskan jika suhu terlalu tinggi, maka tanaman tidak akan menjadi optimal dan cenderung bisa mati.